That's what you do, right? Why not? Particularly like complicated. I like to keep it. Halo semua, kembali lagi bersama Random Film. Kali ini saya akan membahas film The Transporter. Film yang dibintangi oleh Jason Statham ini mengisahkan tentang perjalanan Frank Martin sebagai kurir. Bukan kurir biasa, Frank bertugas untuk memindahkan barang-barang misterius, bahkan manusia, dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu bisakah Frank memindahkan barangnya? So, kita buka pintu teaternya. Kita diperkenalkan sang tokoh utama Frank Martin. Dia dapat tugas mengantar, yaitu mengantarkan 3 orang yang ternyata mereka habis merampok. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena dari awal mereka cuma sepakat untuk mengantar 3 orang, tapi ternyata di sana ada 4. Frank pun tidak mau pergi kalau tidak sesuai kesepakatan di awal. Frank punya aturan dalam bisnis pengantaran dan selalu mengikuti aturan tersebut. Singkat cerita, pimpinan perampok menembak salah satu anak buahnya, dan disinilah mulai aksi kejar-kejaran antara Frank dan polisi. Sepanjang perjalanan, berkali-kali Frank bisa mengecoh polisi, dan saat dia terpojok, Frank pun selalu punya akal untuk meloloskan diri. Singkat cerita, dia berhasil lolos dari kejaran polisi dan pengantaran pun selesai. Ketua perampok itu menambahkan Frank asalkan Frank mau mengantarkan sampai ke bandara. Tapi Frank tidak mau karena kesepakatan mereka cuma diantar sampai situ. Keesokan paginya, Frank mengganti plat nomor dan mencuci mobilnya. Ia pun melihat berita kalau para perampok telah tertangkap. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Pria tersebut adalah kepala polisi Tarconi. Ia adalah kenalannya Frank. Tarconi cerita kalau ada seseorang naik mobil BMW yang sama persis seperti milik Frank membantu perampokan kemarin, tapi plat nomornya berbeda. Di sini Tarconi sempat curiga ke Frank, tapi Frank bisa meyakinkannya. Dari percakapan keduanya, akhirnya kita tahu bahwa Frank mantan anggota militer. Sebelum pergi, Frank menawarkan Tarconi untuk minum secangkir kopi di rumahnya, tapi Tarconi bilang kapan-kapan dia mau mampir lagi. Siangnya Frank mendapatkan pekerjaan untuk mengantar sebuah tas. Di sini Frank menjelaskan aturannya. Aturan pertama, kesepakatan diawali tidak bisa dirubah atau dinego. Aturan kedua, tidak ada nama baik pengirim ataupun penerima. Aturan ketiga, tidak boleh melihat isi barang. Lalu mereka pun setuju. Saat Frank mengantarkan barang tersebut, tiba-tiba di tengah jalan ban mobilnya bocor. Saat dia mau mengambil ban mobil cadangan, dia kaget karena tas tersebut bergerak. Sepanjang perjalanan, Frank pun kepikiran dan akhirnya dia berhenti dan membelikan sebotol minuman. Dia berencana memberikan minuman tersebut, dan saat dibuka ternyata isinya seorang wanita. Setelah dia diberikan minuman, perjalanan pun berlanjut. Tapi karena sepanjang perjalanan gadis itu memberontak, Frank pun akhirnya berhenti. Gadis tersebut bilang kalau dia mau pipis. Akhirnya Frank mengambil seutas tali dan mengikatnya. Gadis tersebut diberi waktu 1 menit untuk membuang air kecil, tapi ternyata gadis tersebut melarikan diri. Untungnya Frank berhasil menemukannya, dan saat Frank membawanya kembali ke mobil, ternyata di sana sudah ada 2 polisi. Frank pun akhirnya melumpuhkan polisi tersebut. Frank sangat menyesal karena dia melanggar aturan yang ia buat sendiri. Singkat cerita, gadis tersebut berhasil sampai tepat tujuan. Di sini kita diperkenalkan seorang bos mafia bernama Walter. Saat menyerahkan tasnya, Frank bilang kalau dia punya aturan untuk tidak melihat barang yang ia antar sebelum Frank pergi. Wal memintanya untuk mengirim barang lain. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengirim sebuah koper. Saat Frank istirahat, ia kepikiran gadis yang tadi. Tiba-tiba mobil Frank meledak. Ia pun akhirnya tahu kalau isi koper tadi adalah bom. Ia pun kembali ke markas Wal dan membuat kekacauan di sana. Banyak anak buah Wal yang dia lumpuhkan.
Tapi ternyata Wal tidak ada di sana. Karena kekacauan tersebut, gadis yang tadi berusaha kabur. Frank pun pergi dengan membawa salah satu mobil milik Wal. Dan saat sampai di tengah jalan, ternyata gadis tadi ada di mobil tersebut. Frank pun menurunkannya di tengah jalan. Tapi karena Frank melas nih, ia pun kembali lagi dan membawanya pulang. Saat di rumah, akhirnya Frank tahu kalau namanya adalah Lai. Frank pun memberinya makan dan dia pergi tidur. Setelah selesai makan, Lai berkeliling rumahnya Frank. Ia pun penasaran dengan sebuah foto dan menemukan sekotak foto yang isinya foto-foto lama Frank. Akhirnya ia tahu kalau Frank adalah mantan anggota militer. Sementara itu, Wal pergi ke rumah sakit untuk menemui anak buahnya yang selamat. Ia menanyakan siapa yang melakukan semua ini dan anak buahnya bilang kalau si kurir yang melakukannya. Frank yang selamat dari ledakan bom tersebut datang dan membuat keonaran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, si Tae ini malah membunuh anak buahnya sendiri. Keesokan harinya, Lai memasak roti dan menyiapkan teh dan kopi. Tiba-tiba Tarkoni datang. Tarkoni kaget dan Lai pun cerita kalau dia seorang koki. Tiba-tiba Tarkoni memperlihatkan plat nomor mobil Frank. Frank beralasan mobilnya telah dicuri saat ia berada di bandara karena jarak bandara dan rumahnya sangat jauh. Tarkoni menanyakan bagaimana dia bisa balik ke rumahnya. Lai pun bilang kalau dia yang memberi tumpangan. Lalu Tarkoni penasaran dengan mobil milik Lai dan ia memeriksanya. Untungnya Tarkoni tidak sampai melihat bagian depan mobil yang rusak, lalu Tarkoni balik. Tiba-tiba rumah tersebut dirudal. Untungnya mereka berdua berhasil selamat. Ternyata di luar sudah ada anak buahnya Wal dan mereka menembaki rumahnya Frank tanpa ampun. Lalu rudal keloro pun diluncurkan. Tentunya Frank bisa dengan cepat membawa Lai ke base camp. Mereka pun lompat ke dalam air. Saat rudal ketelu diluncurne dan lagi-lagi mereka berhasil selamat dengan alat selam yang sudah dipersiapkan Frank dalam keadaan emergensi. Saat mereka pergi dari sana, mereka berenang sampai ke rumah Frank yang lain. Frank sangat menyesal dia tidak mematuhi aturan guru hingga sampai seperti ini. Tiba-tiba Lai mengajak Frank mantap-mantapan. Awalnya Frank menolaknya, tapi karena keenakan, wes lanjut nih wae. Besoknya Frank dan Lai berada di kantor polisi. Dia diinterogasi oleh Tarkoni. Tarkoni menanyakan kenapa rumahnya Frank bisa hancur lebur. Frank menjawab sedang liburan dan ketika balik rumahnya sudah seperti itu. Tarkoni masih ragu akan cerita Frank karena di rumah Frank ada 5.000 selongsong peluru. Tarkoni menanyakan apa ada orang yang dendam ke Frank. Frank mengatakan tidak. Tiba-tiba anak buah Tarkoni datang dan memintanya untuk melihat sesuatu. Di saat itulah Lai mengakses komputer Tarkoni dan mencari data tentang Wal. Lalu mereka pun pergi. Dari sana Lai ingin pergi menemui Wal, tapi Frank tidak mau menemaninya. Ia berencana memulai semuanya lagi. Lai pun bercerita ada 400 orang yang diselundupkan di dalam kontainer. Di sana terdapat ayah dan adik-adiknya. Mereka akan dijadikan budak begitu sampai di sana. Awalnya Frank tidak percaya akan cerita tersebut. Ia berpikir itu cuma kebohongan, tapi Lai terus berusaha meyakinkan dia. Sementara itu di kantor polisi, Tarkoni akhirnya tahu kalau Wal lah orang yang dibalik hancurnya rumahnya Frank. Scene beralih ke Frank. Akhirnya mereka bisa masuk ke kantor milik Wal. Saat mereka sedang mencari nomor kontainer, tiba-tiba sekretaris Wal bilang kalau ayahnya Lai sedang menuju ke sana. Di sini, akhirnya Frank mulai ragu akan cerita Lai. Tiba-tiba ayahnya Lai masuk ke ruangan tersebut dan ayahnya bernama Kwai. Mereka berencana menyelundupkan 4 orang di kontainer dan ayahnya Lai lah dalang dari semua ini. Dan Frank berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Wal. Tiba-tiba Tarkoni datang ke kantor tersebut dan ingin menyelidiki Wal, tapi yang dia temui Frank yang sedang pingsan. Wal cerita kalau Frank memasang maksud ke kantornya dan dia berencana menuntut Frank. Akhirnya Tarkoni membawa Frank pergi dan Frank pun dimasukkan ke penjara. Saat Frank sadar, Tarkoni menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Frank cerita kalau ada penyelundupan 400 orang di dalam kontainer. Tapi karena prosedur yang harus diikuti oleh Tarkoni,
kalau mau menyelidiki kasus ia tidak bisa berbuat banyak. Tarkoni menanyakan ke Frank apa dia bisa menyelesaikan kasus ini dalam 12 jam. Frank pun menjawab iso, asalkan dia dibebaskan. Lalu mereka bersandiwara seakan-akan Frank menyandra Tarkoni untuk kabur. Mereka pun kabur sampai ke dermaga. Ternyata di sana Frank punya sebuah perahu dan seperangkat peralatan perang di perahu tersebut. Singkat cerita, Frank sampai ke tempat kontainer diturunkan. Ia mencari satu persatu kontainernya. Ternyata kontainer itu sudah diangkut dan mau berangkat. Ia mencoba mengikuti kontainer tersebut, tapi sialnya dia ketahuan. Anak buah Wal pun mencoba menghentikannya. Frank dikepung oleh anak buah Wal, tapi dia berhasil dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Saat Frank mau pergi, lagi-lagi anak buahnya Wal yang lain datang, tapi untungnya Frank punya ide untuk menjatuhkan oli ke lantai dan ke tubuhnya. Jadi anak buahnya Wal tidak bisa menangkapnya. Dengan menggunakan pedal sepeda, dia berjalan di atas oli dan mulai menghajar anak buahnya Wal satu persatu. Singkat cerita, ia berhasil mengalahkan anak buahnya Wal dan pergi dari sana. Ia pun berusaha mengejar truk kontainer itu lagi, tapi karena mobil yang ia pakai sudah tua, mobil itu tiba-tiba kobong. Untungnya ia melihat pesawat yang menebar pupuk lewat. Ia pun pergi ke sana dan mengancam pilotnya untuk mengejar truk kontainer. Akhirnya Frank sampai ke truk kontainer setelah terjun dari pesawat. Berkali-kali ia harus bertarung dengan Wal di dalam truk tersebut. Ia sudah merasa menang, tapi ternyata Frank masih bergelantung di bawah truk. Frank pun kembali lagi ke dalam truk dan akhirnya berhasil membunuh Wal. Lalu truk tersebut diparkirkan ke pinggir pantai. Tapi dari belakang Kawai sudah mengancungkan pistolnya. Frank pun dibawa ke pinggir tebing. Kawai berencana menembaknya, tapi untungnya Lai menembak Kawai duluan. Tarkoni dan anak buahnya datang. Mereka pun akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kontainer. Dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.